City People. Halo semuanya. Halo teman-teman semuanya. Kami dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIM Makara dari program studi Sistem Informasi kelas pagi 01. Nah, di sini kami akan menjelaskan serta memaparkan beberapa poin-poin penting mengenai SIP Register. Namun, mohon maaf dikarenakan situasi tidak memungkinkan untuk melaksanakan presentasi secara offline atau luring, maka kami menggunakan Google Meet sebagai media untuk presentasi. Nah, hal tersebut tentunya tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman semua dapat belajar bersama mengenai topik yang kami bawakan, yakni SIP Register. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Next. Oke, perkenalkan nama saya Desa Ashita Besari, bisa dipanggil Sakin dengan NIM 22010100008. Oke, perkenalkan nama saya Agung Dewa Merdeka, saya panggil Bung Dika dengan NIM 22010100001. Oke, selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Ayu Rizka Dewi, bisa dipanggil Rizka dengan NIM 220101004. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Niputu Wandasari Candi dengan NIM 22010100006. Selanjutnya. Ya, jadi halo teman-teman semuanya, kenalin namaku Imade Arya Diguna, bisa dipanggil Arya dengan NIM 22010100014. Lanjut. Oke, next. Nah, ada pun topik-topik yang akan kami bahas pada hari ini, yakni yang pertama definisi SIP Register, kemudian definisi SIP Register, kemudian tujuan praktikum dari SIP Register itu sendiri, dan yang terakhir metode analisis SIP Register. Oke, next. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Wanda. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu SIP Register. Jadi, SIP Register atau register geser merupakan salah satu piranti fungsional yang banyak digunakan di dalam sistem digital. Pada sistem digital, register geser digunakan untuk menggeser suatu data. Penggeseran data pada register dapat dilakukan dalam dua arah, yaitu ke arah LSB atau Low Significant Bit dan ke arah MSB atau Most Significant Bit. Register geser dikelompokkan sebagai rangkaian logika, dan oleh sebab itu suatu register disusun dari flip-flop. Register geser digunakan sebagai memori sementara dan untuk penggeseran data ke kiri atau ke kanan. Register geser dapat juga digunakan untuk mengubah format data seri ke paralel dan dari paralel ke seri. SIP Register digunakan untuk menyimpan dan memindahkan data seperti dua buah bilangan biner sebelum ditambahkan bersamaan yang biasa digunakan pada kalkulator atau komputer. Selain itu, SIP Register juga dapat digunakan untuk mengubah data dari seri ke paralel atau dari paralel ke seri. SIP Register secara umum dilengkapi dengan sebuah clear atau reset sehingga rangkaian dapat di-set atau reset sesuai keinginan. Topik selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, lanjut di sini saya akan membahas jenis-jenis dari SIP Register itu sendiri. Nah, jadi jenis-jenis SIP Register sendiri ada 4. Nah, yang pertama ada SIPO atau bisa disebut Serial Input Parallel Output. Jadi, SIPO adalah register geser dengan memasukkan data seri dan dikeluarkan secara paralel. Nah, jadi, register geser ini akan menggeser data seri dan akan mengeluarkannya dalam format paralel tanpa mengubah nilai data tersebut. Kemudian yang kedua ada SISO atau Serial Input Serial Output. Nah, jadi SISO adalah register geser dengan memasukkan berupa data seri dan dikeluarkan secara seri juga. Nah, register geser jenis ini tidak akan mengubah format datanya karena dengan data input seri dan dikeluarkannya dalam input seri juga. Jadi outputnya itu sama dan inputnya sama. Nah, jadi yang berubah dalam SISO ini adalah nilai dari data tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada PIPO atau Parallel Input Parallel Output.
Nah, jadi IPO adalah register geser dengan memasukkan data secara paralel dan dikeluarkan secara paralel juga. Nah, jadi register geser tipe ini akan mengubah nilai dari data yang digeser dengan format data yang tetap paralel juga. Kemudian yang terakhir ada PISO atau Parallel Input Serial Output. Jadi, PISO adalah jenis register geser dengan memasukkan data paralel dan dikeluarkan secara seri. Jadi, register geser ini hanya mengubah format data paralel menjadi seri tanpa mengubah nilai dari data tersebut. Nah, jadi kita kan sering tuh ngelihat jenis-jenis shift register dalam sehari-hari, misalkan seperti lampu hias, penyimpanan di prosesor, dan juga kalkulator. Nah, contohnya itu kalkulator. Nah, jika kita memasukkan digit atau angka di tombol power kalkulator itu sendiri, nah terus di outputnya itu angkanya itu akan bergeser ke kiri. Dengan kata lain, untuk memasukkan angka 268, kita harus mengerjakan hal sebagai berikut. Pertama, kita akan menepas dan memencet tombol 2 pada papan tombol tersebut. Maka tombol 2 atau output 2 pada kalkulator tersebut akan berpindah ke paling kanan. Selanjutnya, kita dapat menekan tombol 6 pada tombol kalkulator yang menyebabkan angka 2 yang sudah kita inputkan tadi itu akan bergeser ke kanan. Nah, kemudian langkah selanjutnya, maka angka 26 akan muncul pada di output atau di layar pada kalkulator tersebut. Dan akhirnya kita bisa menekan dan memasukkan berbagai output seperti tambah, kurang, dan kali pada kalkulator tersebut. Nah, itulah statement yang diberikan oleh Ibrahim pada tahun 1986. Lanjut. Oke, tujuan praktikum shift register. Nah, tujuan dilakukan praktikum shift register ini menurut saya adalah untuk memahami konsep dan desain rangkaian 3 bit untuk rangkaian shift register serial in parallel output atau bisa disingkat SIPO, dan 3 bit untuk rangkaian shift register parallel output atau bisa disingkat FIFO, dan bidirectional register 3 bit. Nah, juga selain itu untuk mengetahui tabel kebenaran dan fungsi waktu untuk data keluarannya. Oke, selanjutnya. Oke, jadi selanjutnya itu ada metode analisis shift register. Jadi, metode analisis dalam shift register sendiri ada dalam praktikum shift register kali ini. Yang pertama itu ada berdasarkan desain rangkaian di atas dapat dibuat tabel kebenaran sebagai berikut. Yang pertama itu tabel 2.1 tabel kebenaran shift register serial in parallel output atau SIPO 3 bit, yang punya itu yang pertama read out masukannya itu 0 dan clock-nya itu 0 dan inputnya 0, Q1 0 masukannya, Q2 0, Q3 0 dan Q4 0. Nah, untuk A-nya 0, B 0, C 0, D 0. Yang kedua itu read out 0, clock-nya itu 1 dan inputnya itu 1, Q1-nya 1, Q2-nya 0, Q3 0, Q4 0 dan A-nya 0, B 0, C masukannya 0, D masukannya juga 0. Yang ketiga read out 0, clock-nya 2, inputnya itu 1, Q1-nya 1, Q2-nya 1, Q3 0, Q4-nya 0, A masukannya 0, B masukannya 0, C juga 0, D juga 0. Yang terakhir itu read out 0, clock 3 dan input 0, Q1-nya 0, Q2-nya masukannya 1, Q3-nya 1, Q4-nya 0, A 0, B 0,
nilai 0, D0. Selanjutnya itu ada clock. Selanjutnya itu ada clock 2, terus D1 itu masukannya 1, D2-nya itu masukannya 0, D3 0, D4-nya 1, key D-nya 1, key C-nya 0, key B-nya 0, key A-nya 1, lalu ada clock 3 dengan masukan D1 itu 0, D2-nya 0, D3 0, D4 1, key D-nya 0, key C 0, key B 0, key A 1. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua, parameter keberhasilan. Jadi, parameter keberhasilan dalam praktikum shift register sendiri terletak pada keakuratan hasil praktikum dengan teori, yaitu dengan cara melakukan uji tabel kebenaran, dan taraf keberhasilan dari praktikum rangkaian counter ditunjukkan dengan mati atau menyala LED sesuai dengan tabel kebenaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Nah, dari sesi pemaparan materi, kami rasa cukup akan kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, shift register merupakan proses pemindahan bit-bit secara serempak sesuai dengan caca jalur paralel dari 4 jalur yang sudah disebutkan tadi secara sinkron dengan sebuah pulsa clock. Jadi, ada 4 cara di mana shift register dapat digunakan untuk menyimpan dan memindahkan data dari suatu bagian ke bagian sistem yang lain. Aplikasi dari shift register yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari seperti lampu hias, penyimpanan, serta di prosesor dan juga di kalkulator. Nah, di sini kami akan memberikan saran-saran bagaimana kita dapat mempraktikkan shift register dengan akurat. Yang pertama, dalam melaksanakan praktik shift register sendiri harus memperhatikan metode yang digunakan. Selain itu, alat dan bahan serta desain rangkaian metode analisis juga sangatlah berpengaruh. Nah, yang kedua, dalam proses analisis, kita perlu memperhatikan tabel kebenaran serta parameter keberhasilan demi mengetahui keakuratan dari hukum itu sendiri. Nah, dari paparan yang kami telah lakukan tadi, besar harapan kami untuk dapat menambah wawasan teman-teman sekalian mengenai shift register, pemanfaatannya, kemudian metode analisis, serta poin-poin yang berkaitan dengan shift register itu sendiri. Sekian dari kami, maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Jangan lupa like dan share video kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhir kata, kami tutup dengan sebuah pantun menunggu kepastian tanpa kasih. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah guys.